Aku berhenti di depan pintu rumahku sendiri. Kunci sudah di tanganku, tapi tanganku tidak bergerak. Ada suara dari dalam. Suara Dharma Wangsa. Suara mertuaku, Ibu Kenanga. Dan suara Sekarwangi, adik iparku yang selalu minta ini itu. Aku dengarkan. Rumah ini harus dijual bulan depan, Mas. Sekar butuh modal buat usaha cateringnya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Itu suara Ibu Kenanga. Tegas. Seperti biasa. Dharma Wangsa menjawab. Suaranya tenang, seperti sedang membahas menu makan malam. Iya, Bu. Saya sudah bicara sama notaris. Tinggal tunggu tanda tangan Ratih. Jantungku berhenti sedetik. Rumah ini. Rumah yang sertifikatnya tercatat atas namaku dan Dharma Wangsa. Rumah yang kubayar sebagian besar cicilannya dari gajiku sendiri selama 6 tahun. Mereka mau jual. Tanpa tanyaku. Sekarwangi tertawa kecil. Wah, enak dong aku. Tapi nanti Mbak Rati setuju nggak, Mas? Dharma Wangsa menjawab cepat. Terlalu cepat. Dia mau nggak mau ya setuju. Lagian dia kan cuma numpang nama di sertifikat. Yang belikan saya. Numpang nama. Kata-kata itu masuk seperti pisau ke dadaku. Ibu Kenanga tertawa keras. Bener juga. Dia kan gak punya apa-apa sebelum nikah sama kamu. Mas, sekarang bisa tinggal di rumah kayak gini aja udah beruntung. Aku terdiam di luar pintu. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah yang meledak. Hanya kekosongan. Kekosongan yang dingin. 6 tahun. 6 tahun aku bangun pukul 5 pagi buat masak sarapan mereka. 6 tahun aku pulang malam karena kerja lembur buat nambah penghasilan keluarga. 6 tahun aku diam saat Ibu Kenanga meremehkanku di depan tamu. 6 tahun aku percaya Dharma Wangsa mencintaiku. Ternyata aku cuma numpang nama. Tanganku bergerak pelan. Aku keluarkan ponsel dari tas. Layarnya menyala. Aku buka aplikasi perekam suara. Jari telunjukku menekan tombol merah. Rekam. Jadi kapan kita bisa dapat uangnya, Mas? Suara Sekarwangi lagi. Dia terdengar excited. Paling lambat 2 bulan. Rumah lokasi strategis. Pasti cepet laku. Uangnya bisa buat usaha kamu sama buat ganti mobil ibu. Dharma Wangsa bicara seperti sedang ngobrol santai. Seperti aku tidak ada. Seperti aku tidak pernah ada. Ibu Kenanga bertanya lagi. Terus Ratih tinggal di mana nanti? Ada jeda sebentar. Ya ikut aja. Paling kita ngontrak dulu. Nanti kalau usaha Sekar jalan, baru mikir lagi. Ngontrak. Dari rumah yang namaku tercatat di sertifikat, aku bakal diusir ke rumah kontrakan. Aku menggenggam ponsel erat. Sangat erat. Sampai tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut. Bukan karena sedih. Karena aku baru saja mendengar sesuatu yang lebih penting dari semua penghinaan tadi. Mereka bilang aku cuma numpang nama. Mereka lupa. Lupa kalau aku yang transfer uang muka rumah ini 6 tahun lalu. Uang warisan dari almarhum ayahku. 350 juta rupiah. Aku transfer semua ke rekening bersama waktu itu karena Dharma Wangsa bilang lebih aman kalau atas nama kita berdua. Aku percaya dia. Lalu cicilan bank setiap bulan. 8 juta rupiah. Siapa yang bayar? Aku. Dari gaji sebagai supervisor di pabrik garmen. Dharma Wangsa cuma nyumbang 2 kali dalam 6 tahun. Itu pun pas dia dapat bonus. Mereka bilang aku numpang nama. Padahal rumah ini berdiri karena uangku. Aku tekan tombol stop di layar ponsel. Rekaman selesai. 2 menit 30 detik. Cukup. Aku masukkan ponsel kembali ke dalam tas. Aku tarik napas panjang. Lalu aku putar badan. Aku tidak masuk ke rumah. Aku jalan ke arah motor. Aku nyalakan mesin. Aku pergi. Kalau aku masuk sekarang, aku akan teriak. Aku akan nangis. Aku akan bertengkar.
Dan mereka akan bilang aku emosional. Mereka akan bilang aku lebay. Mereka akan bilang aku tidak tahu diri. Tidak. Aku tidak akan kasih mereka kesempatan itu. Aku akan diam. Aku akan tersenyum. Aku akan pura-pura tidak tahu apa-apa. Sampai waktunya tiba. Motorku melaju pelan di jalan raya. Lampu merah. Lampu kuning. Lampu hijau. Semuanya lewat begitu saja. Pikiranku sibuk. Besok aku akan ke notaris. Aku akan minta salinan dokumen pembelian rumah. Aku akan cek siapa yang transfer uang. Aku akan kumpulkan semua bukti transfer. Semua slip gaji. Semua bukti pembayaran cicilan. Aku akan buktikan. Aku bukan cuma numpang nama. Aku pemilik rumah itu. Dan mereka yang sebenarnya numpang. Aku berhenti di lampu merah. Ada seorang ibu tua jual koran di pinggir jalan. Wajahnya lelah. Tapi dia masih tersenyum waktu tawarkan koran ke pengendara lain. Aku lihat dia. Lalu aku sadar. Aku tidak boleh jadi seperti mereka. Aku tidak boleh biarkan orang lain injak-injak aku lagi. Lampu hijau menyala. Aku gas motorku. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, aku tidak menangis. Aku merencanakan sesuatu. Pagi itu Darmawangsa duduk di meja makan dengan amplop coklat di tangannya. Dia dorong amplop itu ke arahku. Tidak bilang selamat pagi. Tidak tanya aku tidur nyenyak atau tidak. Langsung ke intinya. Ratih, tolong tanda tangan ini. Aku lihat amplop itu. Tidak kubuka. Aku sudah tahu isinya apa. Ini apa? Suaraku tenang. Lebih tenang dari yang kukira bisa kulakukan. Surat kuasa. Buat jual rumah. Cuma formalitas aja kok. Kamu nggak perlu ikut campur urusan yang ribet-ribet. Cuma formalitas. Nggak perlu ikut campur. Dia bicara sambil main ponsel. Matanya bahkan tidak menatapku. Aku ambil amplop itu. Aku buka pelan. Ada surat kuasa di atas kertas putih bermeterai. Nama notaris tercantum di bawah. Tanggal sudah ditulis. Tinggal tanda tanganku. Kalau aku tidak setuju, bagaimana? Aku tanya sambil tetap lihat surat itu. Nadaku datar. Darmawangsa berhenti main ponsel. Dia angkat kepala. Menatapku. Tatapannya dingin. Sangat dingin. Kamu mau melawan? Suaranya turun 1 oktav. Suara yang biasa dia pakai kalau lagi marah tapi berusaha tidak teriak. Aku diam. Ingat siapa yang beli rumah ini? Ratih. Jangan sok-sokan sekarang. Dia berdiri. Ambil kunci mobil dari meja. Dia mau pergi. Sore aku pulang. Surat itu harus udah ditanda tangan. Jangan bikin susah. Pintu tertutup. Aku duduk sendirian di meja makan. Surat kuasa masih di tanganku. Aku baca lagi. Pelan-pelan. Setiap kata. Setiap kalimat. Ada klausul di sana. Klausul yang bilang aku menyerahkan semua hak dan kewajiban terkait properti kepada Darmawangsa. Aku tidak bisa batalkan penjualan. Aku tidak bisa tuntut apa-apa setelah rumah terjual. Ini bukan cuma surat kuasa. Ini surat pelepasan hak. Aku lipat surat itu. Aku masukkan kembali ke amplop. Lalu aku ambil ponselku. Aku sudah simpan nomor notaris sejak tadi malam. Notaris Bambang Sutrisno. Aku telepon. Sambungan. Selamat pagi, kantor notaris Bambang Sutrisno. Suara resepsionis. Ramah. Profesional. Selamat pagi. Saya Ratih. Saya mau buat janji dengan Pak Bambang. Hari ini kalau bisa. Keperluan apa, Bu? Aku tarik napas. Saya mau verifikasi dokumen properti. Rumah atas nama saya dan suami. Saya perlu tahu siapa yang sebenarnya bayar. Ada jeda sebentar. Baik, Bu. Bapak ada waktu jam 11 siang.
Ibu bisa datang. Bisa. Aku tutup telepon. Jam 7 pagi sekarang. Aku punya 4 jam. Aku buka laptop. Aku cari semua file lama. Transfer bank 6 tahun lalu. Slip gaji. Bukti pembayaran cicilan rumah. Semua ada di email dan folder scan dokumenku. Aku print semuanya. 23 lembar. 23 bukti kalau rumah ini milikku. Pukul 10:30 aku sudah di motor. Aku bawa map coklat berisi semua dokumen. Amplop dari Dharma Wangsa juga kubawa. Tapi tidak akan kutanda tangan. Kantor notaris ada di Jalan Sudirman. Gedung 3 lantai warna krem. Aku parkir motor di depan. Aku masuk. Resepsionisnya perempuan muda. Dia senyum waktu aku bilang nama. Silakan tunggu sebentar. Bu Ratih. Pak Bambang sedang dengan klien. Aku duduk di kursi tunggu. Tanganku basah. Aku lep kerok. Jantungku berdetak cepat tapi aku paksa napas tetap teratur. 5 menit kemudian pintu ruangan terbuka. Seorang bapak keluar. Lalu notarisnya muncul. Pria paruh baya. Berkacamata. Rambutnya mulai memutih. Ibu Ratih? Silakan masuk. Aku ikuti dia masuk ke ruangannya. Ruangan kecil tapi rapi. Meja kayu besar. Rak buku penuh file. Sertifikat di dinding. Aku duduk di kursi depan mejanya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Pak Bambang duduk. Tangannya bertumpu di meja. Siap dengar. Aku keluarkan map coklat. Aku buka. Aku tunjukkan dokumen satu persatu. Pak, ini rumah saya. Sertifikat atas nama saya dan suami. Tapi suami saya bilang dia yang beli. Saya cuma numpang nama. Sekarang dia mau jual rumah tanpa izin saya. Aku dorong semua dokumen ke arahnya. Ini bukti transfer uang muka 350 juta dari rekening saya. Ini slip gaji saya 6 tahun terakhir. Ini bukti transfer cicilan bank setiap bulan. Semuanya dari rekening saya. Pak Bambang ambil dokumen itu. Dia baca satu persatu. Matanya tajam. Teliti. Lama. Sangat lama. Akhirnya dia angkat kepala. Ibu, dari dokumen ini jelas. Ibu yang bayar 70% dari harga rumah. Suami ibu cuma 30%. Itu pun dari pinjaman bank yang ibu yang cicil. Dia berhenti sebentar. Ini bukan cuma numpang nama, Bu. Ini properti ibu. Aku dengar kata-kata itu tapi rasanya belum masuk. Jadi saya bisa. Ibu bisa gugat pembagian harta kalau mau cerai. Atau ibu bisa blokir penjualan rumah kalau suami ibu maksa jual tanpa persetujuan ibu. Secara hukum, ibu punya hak lebih besar. Pak Bambang keluarkan kertas kosong. Dia tulis sesuatu. Saya sarankan ibu buat surat pernyataan. Surat yang menyatakan ibu tidak setuju rumah dijual. Nanti saya yang kirim ke kantor pertanahan. Kalau suami ibu tetap coba jual, itu bisa jadi tindak pidana. Aku angguk. Pak Bambang mulai ketik di komputer. Dia print surat. Surat pernyataan penolakan penjualan properti. Atas namaku. Ibu tanda tangan di sini. Aku ambil pulpen. Tanganku gemetar sedikit. Tapi aku tanda tangan. Satu tanda tangan yang mengubah segalanya. Surat ini akan saya proseskan hari ini juga. Bu, suami ibu tidak akan bisa jual rumah tanpa persetujuan ibu. Pak Bambang masukkan surat itu ke map. Dia kasih satu kopi ke aku. Aku terima dengan 2 tangan. Terima kasih, Pak. Aku berdiri. Aku berjabat tangan dengan dia. Lalu aku keluar dari ruangan itu. Waktu sampai di parkiran, aku lihat ponselku. Ada 3 missed call dari Dharma Wangsa. 1 pesan WhatsApp. Surat udah ditanda tangan belum? Aku balas. Sudah. Aku kirim. Dia tidak perlu tahu surat apa yang kutanda tangan.
Aku naik motor. Aku nyalakan mesin. Lalu aku tersenyum. Bukan senyum bahagia. Senyum orang yang baru saja menang pertarungan pertama. Dan mereka bahkan tidak tahu perang sudah dimulai. Ponselku berdering pukul 2 siang. Aku sedang di kantor. Aku angkat. Ibu Ratih. Suara Pak Bambang. Nadanya serius. Iya, Pak. Ada apa? Aku keluar dari ruang produksi. Aku cari tempat sepi. Koridor belakang. Tidak ada orang. Ibu, saya sudah selesai audit dokumen properti Ibu. Ada yang perlu kita bicarakan. Ibu bisa ke kantor saya sekarang. Jantungku langsung berdetak cepat. Sekarang? Saya masih kerja, Pak. Ini penting, Bu. Sangat penting. Aku lihat jam dinding. Shiftku baru selesai jam 5 sore. Tapi nada suara Pak Bambang buat aku tidak bisa menunda. Baik, Pak. Saya izin sekarang. Aku tutup telepon. Aku langsung ke ruang supervisor. Aku bilang ada urusan keluarga mendesak. Mereka izinkan aku pulang cepat. 15 menit kemudian aku sudah di motor. 30 menit kemudian aku sampai di kantor notaris. Pak Bambang sudah tunggu. Dia berdiri begitu aku masuk. Wajahnya tegang. Silakan duduk, Bu. Aku duduk. Tanganku basah. Aku taruh tas di pangkuan. Pak Bambang dorong selembar kertas ke arahku. Kertas printout. Ada tabel. Ada angka-angka. Ada highlight kuning di beberapa bagian. Ibu, ini hasil audit saya. Saya trace semua transfer pembelian rumah Ibu dari 6 tahun lalu. Aku lihat kertas itu. Mataku scan angka-angka di sana. Transfer pertama. 350 juta rupiah. Dari rekening atas namaku. Tanggal 5 Februari 2019. Aku ingat hari itu. Hari ketika Dharma Wangsa bilang kita harus gabungkan uang untuk masa depan. Dia bilang uang warisan dari almarhum ayahku akan lebih aman kalau di rekening bersama. Dia bilang dia akan invest untuk kita berdua. Aku percaya. Aku transfer semua. Ini uang muka rumah. Bu. 350 juta. 100% dari Ibu. Pak Bambang tunjuk baris berikutnya. Transfer kedua. 150 juta rupiah. Dari bank. Atas nama Dharma Wangsa. Tanggal 10 Februari 2019. Ini pinjaman KPR yang suami Ibu ambil. Tapi Pak Bambang tunjuk kolom sebelah kanan. Cicilan pinjaman ini dibayar dari rekening Ibu. Setiap bulan. 8 juta rupiah. Selama 6 tahun. Total sudah 576 juta rupiah. Aku hitung cepat di kepala. 350 juta ditambah 576 juta. 926 juta rupiah. Itu uangku. Semua uangku. Jadi total kontribusi Ibu 926 juta. Kontribusi suami Ibu? 0 rupiah. Karena pinjaman yang dia ambil, Ibu yang bayar. Pak Bambang angkat kertas lain. Ini breakdown persentase kepemilikan berdasarkan kontribusi finansial. Ibu 70%. Suami Ibu 30%. Tapi karena cicilan dibayar Ibu, secara hukum persentase Ibu bisa naik jadi 85%. 85%. Rumah itu hampir sepenuhnya milikku. Tapi Dharma Wangsa bilang aku cuma numpang nama. Aku lihat angka-angka di kertas itu. Semua highlight kuning. Semua bukti hitam di atas putih. Ibu baik-baik saja. Pak Bambang nampak khawatir. Aku angkat kepala. Aku tersenyum tipis. Saya baik, Pak. Tapi aku tidak baik. Aku merasa seperti orang bodoh. Orang paling bodoh di dunia. 6 tahun aku bangun pagi masak sarapan untuk keluarga yang tidak pernah bilang terima kasih.
6 tahun aku kerja lembur sampai malam buat bayar cicilan rumah yang kata mereka bukan milikku. 6 tahun aku diam saat ibu kenanga hina aku di depan tamu. Karena aku pikir aku tidak punya apa-apa. Karena aku pikir mereka yang kasih aku tempat tinggal. Ternyata sebaliknya. Aku yang kasih mereka rumah. Pak, dokumen ini bisa dijadikan bukti di pengadilan kan? Suaraku keluar lebih dingin dari yang kukira. Pak Bambang angguk. Bisa, Bu. Ini dokumen resmi. Kalau ibu mau gugat cerai atau gugat pembagian harta, ini bukti kuat. Aku lipat kertas itu. Aku masukkan ke dalam tas. Terima kasih, Pak. Saya akan pikir-pikir dulu. Aku berdiri. Pak Bambang ikut berdiri. Ibu, satu lagi. Aku berhenti. Kemarin ada yang telepon kantor saya. Tanya-tanya soal status rumah ibu. Dia ngaku sebagai pihak notaris lain yang mau bantu proses penjualan. Dadaku sesak. Siapa? Dia tidak kasih nama jelas. Tapi dia sebut nama suami ibu. Dia bilang Bapak Darmawangsa mau proses cepat penjualan rumah. Mereka sudah gerak. Darmawangsa sudah cari cara lain. Saya tolak dia. Bu, saya bilang properti itu sedang dalam proses audit dan tidak bisa dijual tanpa persetujuan tertulis dari ibu. Aku tarik napas panjang. Terima kasih, Pak. Aku keluar dari kantor itu dengan kepala penuh rencana. Waktu sampai di parkiran, ponselku bunyi. WhatsApp dari Darmawangsa. Pulang jam berapa? Ibu mau makan malam di rumah. Sekar juga datang. Makan malam keluarga. Pasti mereka mau bahas rumah lagi. Aku ketik balasan. Aku pulang jam 7. Aku bawain lauk. Aku kirim. Lalu aku buka aplikasi Google Maps. Aku cari toko fotokopi terdekat. Aku perlu kopi semua dokumen dari Pak Bambang. Aku perlu simpan di tempat aman. Kalau Darmawangsa sampai tahu aku sudah punya bukti, dia bisa apa saja. Aku naik motor. Aku ke toko fotokopi. Aku kopi semua. 5 set. 1 set aku simpan di kantor dalam loker. 1 set aku titip di rumah sahabatku, Dewi. 1 set aku scan dan upload ke email. 2 set aku bawa. Pukul 6 sore aku beli nasi uduk dan ayam goreng. Aku beli untuk 5 orang. Aku tahu ibu kenanga pasti ada di rumah juga. Pukul 7:10 aku sampai di rumah. Motorku kuparkir di depan. Aku lihat ada mobil sekar wangi di garasi. Mobil putih. Hadiah dari pacarnya. Aku turun dari motor. Aku bawa plastik berisi lauk. Aku masuk lewat pintu depan. Mereka semua ada di ruang makan. Darmawangsa, Ibu Kenanga, Sekar Wangi. Mereka diam begitu aku masuk. Tatapan mereka aneh. Seperti sedang bahas sesuatu yang tidak boleh aku dengar. Aku taruh plastik lauk di meja. Maaf telat. Tadi macet. Aku senyum. Senyum seperti biasa. Ibu Kenanga buka plastik itu. Dia keluarkan nasi dan ayam. Dia bagi ke piring. Tidak ada yang bilang terima kasih. Kami makan dalam diam. Tapi aku tahu. Malam ini mereka akan bicara. Dan aku sudah siap dengan semua senjata yang kubutuhkan. Aku pulang kerja hari Jumat sore dan rumahku penuh orang. Mobil parkir sampai ke jalan. Motor berjejer di teras. Suara tawa perempuan-perempuan keras dari dalam. Aku turun dari motor. Jantungku langsung tidak enak. Tidak ada yang bilang ada acara hari ini. Aku masuk lewat pintu depan. Ruang tamu penuh. 30 orang. Mungkin lebih. Semua perempuan. Ibu-ibu arisan komplek. Ibu Kenanga berdiri di tengah. Dia pakai kebaya bagus. Warna hijau zamrud. Rambutnya disanggul rapi. Dia sedang bicara. Semua orang dengar dia. Aku berdiri di pintu. Tidak ada yang sadar aku datang.
Jadi rumah ini akan kami jual bulan depan. Uangnya buat modal usaha anak saya, Sekarwangi. Dia mau buka catering pernikahan. Lokasinya strategis, pasti cepat laku. Tamu-tamu angguk-angguk. Ada yang tepuk tangan pelan. Seorang ibu angkat tangan. Ibu Sri. Tetangga 2 rumah dari sini. Wah, bagus Bu Kenanga. Tapi nanti Mbak Ratih tinggal di mana? Ibu Kenanga tertawa. Tertawa keras. Seperti pertanyaan paling lucu yang pernah dia dengar. Ah, Ratih MAH ngikut aja. Dia kan cuma ikut nama suami. Nggak punya kontribusi apa-apa buat rumah ini. Yang penting anakku Sekar bisa mulai usaha. Tamu-tamu tertawa ikut-ikutan. Aku berdiri di sana. Kaki tidak bergerak. Cuma ikut nama suami. Nggak punya kontribusi apa-apa. Di rumah yang kubeli dengan uang warisan almarhum ayahku. Di depan 30 orang. Sekarwangi duduk di sofa. Dia senyum-senyum. Puas. Dia pegang ponsel. Mungkin sedang hitung-hitung berapa modal yang akan dia dapat. Darmawangsa berdiri di samping Ibu Kenanga. Dia tidak bilang apa-apa. Dia tidak membela aku. Dia hanya diam. Ibu lain bertanya lagi. Terus harganya berapa? Bu? Siapa tahu ada yang tertarik. Ibu Kenanga jawab cepat. 1,5 miliar. Harga pasaran. Sudah ada yang nawar 1,3. Tapi kami tunggu yang lebih tinggi. 1,5 miliar. Rumah yang kubayar 926 juta rupiah. Mereka mau jual. Mereka mau ambil semua untungnya. Lalu kasih aku apa? Ngikut aja. Aku tarik napas panjang. Dalam banget. Sampai paru-paruku penuh. Lalu aku melangkah masuk. Sepatu hak rendahku berbunyi di lantai keramik. Beberapa ibu menoleh. Mereka lihat aku. Lalu kembali fokus ke Ibu Kenanga. Aku jalan pelan. Aku lewati deretan kursi plastik yang mereka sewa. Aku sampai di tengah ruangan. Aku berhenti. Tepat di depan Ibu Kenanga. Dia lihat aku. Alisnya naik sedikit. Seperti heran kenapa aku berani masuk ke acara miliknya. Aku tersenyum. Senyum tipis. Senyum yang aku latih di cermin tadi pagi. Ibu. Suaraku pelan. Tapi cukup keras untuk semua orang dengar. Ruangan mulai sunyi. Ibu-ibu berhenti ngobrol. Ibu bilang rumah ini mau dijual bulan depan. Boleh saya lihat dokumen penjualannya? Ibu Kenanga kedip-kedip. Seperti tidak percaya aku bertanya. Lalu dia tertawa lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Untuk apa? Kamu ngerti apa soal properti? Beberapa ibu ikut tertawa kecil. Aku tetap tersenyum. Saya cuma mau tahu. Sebagai istri Mas Darmawangsa, saya rasa saya berhak tahu kan? Nada suaraku manis. Sopan. Tidak ada amarah sama sekali. Ibu Kenanga lihat Darmawangsa. Darmawangsa lihat aku. Matanya tajam. Seperti kasih peringatan. Jangan macam-macam. Aku tidak peduli. Aku tunggu jawaban. Ibu Kenanga akhirnya bicara. Nadanya meremehkan. Dokumen apa? Belum ada dokumen resmi. Baru rencana. Lagian kamu nggak perlu tahu detail-detail begitu. Mas Darmawangsa yang urus semua. Aku angguk pelan. Oh begitu. Jadi belum ada dokumen resmi? Belum. Baik kalau begitu. Aku buka tas yang masih nempel di bahu. Aku keluarkan amplop coklat tebal. Amplop yang sudah kusiapkan sejak kemarin malam. Semua mata tertuju ke amplop itu. Aku buka amplop pelan-pelan. Aku keluarkan tumpukan kertas. Ada sekitar 20 lembar. Aku pegang kertas paling atas. Aku angkat tinggi-tinggi. Supaya semua orang bisa lihat. Ini surat dari Notaris Bambang Sutrisno. Berisi hasil audit kepemilikan rumah ini.
Ruangan benar-benar sunyi sekarang. Ibu Kenanga tidak tertawa lagi. Aku baca keras-keras. Satu persatu. Pelan. Jelas. Dana pembelian rumah. Uang muka 350 juta rupiah. Sumber dana. Rekening atas nama Ratih Kusuma Dewi. Tanggal transfer. 5 Februari 2019. Aku berhenti. Aku lihat Ibu Kenanga. Wajahnya mulai pucat. Aku lanjut baca. Cicilan KPR bulanan. 8 juta rupiah per bulan. Dibayar selama 6 tahun. Total 576 juta rupiah. Sumber dana. Rekening atas nama Ratih Kusuma Dewi. Ibu Sri yang tadi tanya duluan sekarang melongo. Aku angkat kertas berikutnya. Total kontribusi finansial Ratih Kusuma Dewi untuk pembelian properti, 926 juta rupiah. Persentase kepemilikan, 85%. Aku berhenti bicara. Aku biarkan angka itu meresap ke kepala semua orang. 926 juta. 85%. Ibu Kenanga membuka mulut. Tapi tidak ada suara keluar. Darmawangsa maju selangkah. Wajahnya merah. Ratih, apa-apaan ini? Dari mana kamu? Aku potong dia. Dari notaris resmi, Mas. Pak Bambang Sutrisno. Beliau yang audit semua dokumen pembelian rumah ini. Semua bukti transfer ada di sini. Aku angkat tumpukan kertas itu lebih tinggi. Kalau ibu tidak percaya, ini ada kopi untuk ibu. Aku ulurkan satu set dokumen ke arah Ibu Kenanga. Dia tidak terima. Tangannya tidak bergerak. Sekarwangi berdiri dari sofa. Wajahnya pucat. Dia lihat Darmawangsa. Seperti minta tolong. Tapi Darmawangsa hanya diam. Rahangnya mengeras. Aku belum selesai. Aku keluarkan satu kertas lagi dari amplop. Kertas terakhir. Dan ini surat pernyataan resmi yang sudah saya ajukan ke kantor pertanahan. Berisi penolakan saya terhadap rencana penjualan properti tanpa persetujuan tertulis dari saya. Aku tunjukkan surat itu ke semua tamu. Jadi kalau ada yang berencana beli rumah ini, mohon maaf. Rumah ini tidak akan dijual tanpa tanda tangan saya. Dan saya tidak akan tanda tangan. Tidak ada yang bicara. 30 pasang mata menatapku. Aku lipat semua kertas. Aku masukkan kembali ke amplop. Aku pegang amplop itu erat-erat. Lalu aku lihat Ibu Kenanga. Langsung ke matanya. Ibu bilang saya cuma ikut nama suami. Ibu bilang saya tidak punya kontribusi apa-apa. Suaraku masih tenang. Tapi ada sesuatu yang berbeda sekarang. Ada kekuatan. Tapi kenyataannya, ibu yang tinggal di rumah saya. Bukan sebaliknya. Ibu Kenanga terduduk di kursi. Kakinya lemas. Sekarwangi tutup muka dengan tangan. Darmawangsa berdiri kaku. Seperti patung. Dan aku berbalik. Aku jalan ke arah pintu. Selamat menikmati arisan, Bu Ibu. Maaf mengganggu acara. Aku keluar dari ruang tamu. Aku dengar bisikan mulai pecah di belakangku. Tapi aku tidak peduli. Karena untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, mereka yang akan tidur dengan malu malam ini. Bukan aku. Aku belum sampai ke kamar ketika pintu depan dibanting keras. Darmawangsa masuk. Wajahnya merah padam. Napasnya berat. Kamu gila ya? Dia teriak. Suaranya pecah dinding. Aku berbalik pelan. Aku lihat dia. Tidak ada rasa takut di dadaku. Gila kenapa? Suaraku datar. Dia maju. Jarak antara kami tinggal 1 meter. Kamu bikin malu keluargaku di depan orang banyak. Kamu tahu nggak sih apa yang baru kamu lakuin? Aku tidak mundur. Aku cuma kasih tahu fakta. Rumah ini milik siapa? Uangnya dari mana? Apa salahnya? Darmawangsa menggenggam tangannya kuat. Buku-buku jarinya memutih. Fakta?
Itu uang kita. Rekening bersama. Kamu nggak bisa klaim itu semua milikmu. Aku keluarkan ponsel dari saku. Aku buka voice recorder. Aku tekan play. Suara Darmawangsa keluar dari speaker. Jual saja. Dia kan cuma numpang nama. Uangnya buat modal usaha Sekar. Suara Ibu Kenanga menyahut. Bener juga. Dia kan gak punya apa-apa. Lalu tawa mereka. Aku stop rekaman. Ini fakta juga. Mas. Rekaman asli. Tanggal 7 hari yang lalu. Waktu aku pulang kerja lebih awal. Wajah Darmawangsa berubah. Dari merah jadi pucat. Dia tidak bicara. Aku lanjutkan. Kamu bilang aku cuma numpang nama. Ibu bilang aku nggak punya apa-apa. Sekarang semua orang tahu siapa yang sebenarnya numpang. Pintu terbuka lagi. Ibu Kenanga masuk. Sekarwangi di belakangnya. Mata Sekarwangi merah. Seperti habis nangis. Ibu Kenanga jalan cepat ke arahku. Dia berhenti tepat di depanku. Kamu sengaja bikin keluarga ini hancur ya? Suaranya gemetar. Tapi bukan karena sedih. Karena marah. Aku tidak jawab. Ibu Kenanga lanjut. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Pasti bohong. Pasti kamu ngutang atau nipu orang. Aku keluarkan amplop lagi dari tas. Aku buka. Aku keluarkan 1 lembar kertas. Surat keterangan waris dari notaris. Tahun 2019. Atas nama almarhum ayahku. Jumlah warisan. 400 juta rupiah. Penerima. Ratih Kusuma Dewi. Aku tunjukkan ke Ibu Kenanga. Ini surat keterangan waris saya. Dari almarhum ayah saya. 400 juta. Saya pakai 350 juta buat beli rumah ini. Sisanya saya tabung. Ibu Kenanga merebut kertas itu dari tanganku. Dia baca. Matanya melebar. Dia lempar kertas itu ke lantai. Terus kenapa? Udah nikahkan hartanya jadi harta bersama. Kamu nggak bisa klaim sendiri. Aku ambil kertas itu dari lantai. Aku lipat rapi. Harta bersama kalau didapat selama pernikahan. Bu, ini warisan sebelum nikah. Dan saya transfer pakai nama saya sendiri. Secara hukum, ini tetap harta pribadi saya. Sekarwangi tiba-tiba bicara. Suaranya parau. Mbak, tolong. Aku butuh modal itu. Aku udah janji sama calon suamiku. Kalau nggak jadi, dia bisa batalin pernikahan. Dia nangis sambil bicara. Aku lihat dia. Perempuan 24 tahun yang selalu minta tolong tapi tidak pernah bilang terima kasih. Kamu butuh modal dari hasil jual rumahku? Rumah yang kamu bilang aku cuma numpang nama. Sekarwangi diam. Air matanya jatuh. Tiba-tiba ada suara dari pintu. Permisi. Kami semua menoleh. Seorang perempuan berdiri di ambang pintu. Perempuan sekitar 50 tahun. Pakai blazer hitam. Rambutnya pendek rapi. Aku kenal dia. Bu Lastari. Pengacara keluarga. Teman almarhum ayahku dulu. Dia ada di arisan tadi. Maaf mengganggu. Saya dengar pembicaraan kalian dari tadi. Saya rasa ada yang perlu saya klarifikasi. Bu Lastari masuk. Dia berdiri di samping aku. Saya Lastari Wulandari. Pengacara. Saya kenal almarhum Bapak Kusuma. Ayah dari Ibu Ratih. Dan saya tahu persis asal-usul uang warisan yang Ibu Ratih terima. Ibu Kenanga menatapnya tajam. Emang kenapa? Bu Lastari tidak terpengaruh. Karena secara hukum, warisan yang diterima sebelum pernikahan atau selama pernikahan tetap menjadi harta pribadi penerima. Bukan harta bersama. Kecuali ada kesepakatan tertulis yang menyatakan sebaliknya. Dia keluarkan kartu nama dari saku blazernya. Dia berikan ke Darmawangsa. Dan berdasarkan dokumen yang baru saja Ibu Ratih tunjukkan,
Jelas bahwa 85% rumah ini adalah milik Ibu Ratih. Bapak Darmawangsa hanya punya 15%. Darmawangsa melihat kartu nama itu. Tangannya gemetar. Bu Lastari melanjutkan dengan nada lebih tegas. Kalau Bapak atau keluarga Bapak tetap memaksa menjual rumah ini tanpa persetujuan Ibu Ratih bisa menggugat. Bukan cuma soal properti, tapi juga pengembalian biaya hidup yang sudah Ibu Ratih keluarkan selama 6 tahun untuk keluarga ini. Ibu Kenanga mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Biaya hidup? Maksudnya apa? Bu Lastari tersenyum tipis. Biaya listrik, air, belanja bulanan. Semuanya dibayar oleh Ibu Ratih kan selama ini? Kalau Ibu Ratih mau, dia bisa tuntut pengembalian. Ditambah kompensasi karena telah tinggal tanpa izin pemilik sah. Sekarwangi terduduk di sofa. Tangannya menutupi wajah. Darmawangsa hanya terdiam. Rahangnya mengeras tapi dia tidak bicara. Bu Lastari menatapku. Ibu Ratih, kalau ibu butuh bantuan hukum, saya siap membantu. Gratis. Demi almarhum Pak Kusuma. Aku angguk pelan. Terima kasih, Bu Lastari. Dia menepuk bahuku lembut. Lalu dia berbalik dan keluar dari rumah. Ruangan jadi sunyi. Sunyi yang berat. Ibu Kenanga akhirnya bicara. Suaranya serak. Ratih, kamu serius mau lakukan ini? Kamu mau hancurkan keluarga ini? Aku lihat dia. Lurus ke matanya. Ibu yang mau hancurkan saya duluan. Saya cuma bela diri. Ibu Kenanga menggeleng pelan. Dia jalan ke arah pintu. Sekarwangi ikut berdiri. Mereka keluar tanpa bicara lagi. Tinggal aku dan Darmawangsa. Dia masih berdiri di sana. Tidak bergerak. Aku ambil tas. Aku jalan ke kamar. Aku kunci pintu dari dalam. Aku duduk di tepi kasur. Ponsel di tangan. Aku buka kontak Bu Lastari yang baru saja dia kirim lewat WhatsApp. Aku ketik pesan. Bu, saya siap ajukan gugatan cerai. Tolong bantu saya. Aku tekan kirim. 3 detik kemudian balasan masuk. Siap. Ratih. Besok kita mulai proses. Aku taruh ponsel di samping. Lalu aku berbaring. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, aku tidur tanpa beban di dada. Karena akhirnya, mereka tahu. Aku bukan orang yang bisa mereka injak selamanya. Aku duduk di kantor Bu Lastari pagi itu dengan dokumen gugatan cerai di tanganku. Kertas putih. 5 halaman. Setiap kata tertulis rapi. Setiap tuntutan jelas. Aku tanda tangan di halaman terakhir. Bu Lastari mengambil dokumen itu. Dia memasukkannya ke dalam map biru. Ratih, gugatan ini akan didaftarkan hari ini. Dalam 3 hari, pengadilan akan panggil Darmawangsa untuk mediasi. Kamu siap? Aku angguk. Saya siap. Bu Lastari menatapku dengan tatapan serius. Berdasarkan bukti yang kamu kumpulkan, kamu berhak atas 85% nilai rumah. Ditambah kompensasi penggunaan uang tanpa izin. Kalau rumah dijual sekarang dengan harga 1,5 miliar, kamu akan dapat sekitar 1,3 miliar. Darmawangsa hanya dapat 200 juta. Angka itu terdengar besar, tapi rasanya kosong. Terima kasih, Bu. Aku berdiri. Aku bersalaman dengan Bu Lastari. Lalu aku keluar dari kantornya. Di parkiran, aku naik motor. Aku belum nyalakan mesin. Aku hanya duduk di sana, menatap jalanan. 6 tahun menikah berakhir dengan 5 halaman kertas. Ponselku bergetar. Pesan masuk. Dari Dewi, sahabatku. Ratih, kamu lagi di mana? Aku ada info penting. Telepon aku sekarang. Aku langsung telepon. Dewi angkat setelah nada pertama. Ratih, kamu inget gak kakakku kerja di kantor kontraktor tempat ayah Darmawangsa jadi direktur? Aku ingat.
Ayah Darmawangsa punya perusahaan konstruksi kecil. Bapak Wirawan namanya. Ingat. Kenapa? Dewi menarik napas. Kakakku baru cerita ke aku tadi pagi. Ada yang aneh di kantornya. Ada proyek pembangunan jalan senilai 2 miliar yang dananya hilang. Bapak Wirawan lapor ke polisi minggu lalu. Katanya ada yang gelapkan uang proyek. Jantungku berhenti sedetik. Siapa yang gelapkan? Dewi diam sebentar. Kakakku nggak bilang pasti. Tapi dia dengar nama Darmawangsa dan Sekarwangi disebut-sebut. Mereka yang pegang rekening proyek. Dan uangnya lenyap 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Tepat waktu Darmawangsa mulai desak aku tanda tangan surat kuasa jual rumah. Tepat waktu mereka bilang butuh uang cepat buat modal usaha Sekarwangi. Aku tutup mata. Napas tercekat. Dewi, kakakmu masih ada bukti transaksi yang hilang? Ada. Kakakku yang pegang arsip keuangan. Dia simpan kopiannya. Aku nyalakan mesin motor. Minta tolong kakakmu kirim semua kopi ke emailku sekarang. Sekarang juga. Buat apa? Penting. Tolong. Dewi. 15 menit kemudian aku sampai di warnet terdekat. Aku buka email. Ada lampiran dari kakak Dewi. File PDF. 20 halaman. Aku buka satu persatu. Transfer keluar dari rekening proyek. Tanggal 20 Januari. 500 juta rupiah. Tujuan? Rekening atas nama Darmawangsa Putra Mahendra. Transfer berikutnya. Tanggal 25 Januari. 300 juta. Tujuan? Rekening atas nama Sekarwangi Puspasari. Transfer berikutnya. Tanggal 28 Januari. 1,2 miliar. Tujuan? Rekening atas nama perusahaan fiktif. PT Jaya Sentosa Abadi. Direktur tercatat. Sekarwangi Puspasari. Total. 2 miliar rupiah. Semua hilang dalam 2 minggu. Aku scroll ke bawah. Ada catatan kecil di halaman terakhir. Tulisan tangan dari kakak Dewi. Bapak Wirawan bilang Darmawangsa dan Sekar janji akan kembalikan uang setelah jual aset. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Polisi sudah turun tangan. Jual aset. Rumahku. Mereka mau jual rumahku buat tutupi penggelapan mereka. Lalu kabur. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut. Karena marah. Marah pada diriku sendiri yang hampir tertipu lagi. Aku download semua file. Aku simpan di flash disk. Lalu aku print semuanya. Aku keluar dari warnet. Aku langsung ke kantor polisi terdekat. Polsek Kramat Jati. Aku parkir motor. Aku masuk. Aku tanya petugas jaga. Saya mau lapor tindak pidana penggelapan. Petugas itu mengantar aku ke ruang investigasi. Seorang penyidik duduk di meja. Bapak sekitar 45 tahun. Namanya Ibtu Hendra. Ada yang bisa saya bantu? Bu. Aku duduk. Aku taruh tumpukan printout di mejanya. Pak, saya punya bukti penggelapan dana proyek senilai 2 miliar rupiah. Pelakunya suami saya dan adik iparnya. Ibtu Hendra mengambil dokumen itu. Dia baca pelan. Matanya semakin tajam. Ini dari mana, Bu? Dari arsip keuangan kantor yang digelapkan. Saya dapat dari karyawan di sana. Ibtu Hendra membuka laptop. Dia ketik sesuatu. Bapak Wirawan dari PT Kartika Jaya Konstruksi sudah lapor ke kami 3 hari lalu. Tapi dia belum kasih bukti sekuat ini. Dia menatapku. Ibu yakin mau laporkan suami sendiri? Aku tidak ragu. Yakin. Ibtu Hendra mengangguk. Dia ambil formulir laporan. Dia minta aku mengisi data. Aku tulis semuanya. Nama lengkap, alamat, kronologi. Setelah selesai, Ibtu Hendra berdiri. Baik, Bu Ratih. Kami akan proses ini sekarang. Kalau bukti ini valid,
Kami akan panggil yang bersangkutan dalam 24 jam. Aku berdiri juga. Terima kasih, Pak. Aku keluar dari kantor polisi dengan dada yang aneh. Lega tapi juga berat. Keesokan harinya, pukul 6 pagi, aku terbangun oleh suara ketukan pintu keras. Aku buka pintu kamar. Aku keluar. Darmawangsa sudah berdiri di ruang tamu. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Ratih, ada polisi di luar. Suaranya parau. Aku jalan ke pintu depan. Aku buka. 3 polisi berdiri di sana. Salah satunya Ibtu Hendra. Selamat pagi, Bu Ratih. Kami dari Polsek Kramat Jati. Kami mau bawa Bapak Darmawangsa dan Ibu Sekarwangi untuk pemeriksaan terkait laporan penggelapan dana. Darmawangsa mundur selangkah. Tunggu. Ini pasti salah paham. Ibtu Hendra memotong. Bapak Darmawangsa Putra Mahendra. Bapak ditahan untuk pemeriksaan lanjut. Silakan ikut kami. 2 polisi lain masuk. Mereka bawa Darmawangsa keluar. Sekarwangi keluar dari kamar belakang. Matanya merah. Dia lihat polisi. Dia langsung nangis. Mas, tolong. Jangan bawa aku. Aku nggak tahu apa-apa. Tapi polisi tidak peduli. Mereka bawa Sekarwangi juga. Ibu Kenanga berlari dari dapur. Dia teriak. Ratih, ini kamu kan yang lapor? Kamu jahat. Kamu mau hancurkan anak-anakku. Aku menatapnya datar. Bukan saya yang hancurkan mereka, Bu. Mereka yang hancurkan diri sendiri. Ibu Kenanga terduduk di lantai. Menangis keras. Pintu ditutup. Mobil polisi pergi. Dan rumah jadi sunyi. Aku berdiri di sana. Sendirian. Tidak ada kemenangan di dadaku. Hanya kekosongan. Kekosongan karena orang yang pernah kucintai ternyata penjahat. Tapi setidaknya, mereka tidak akan kabur. Mereka akan tanggung jawab atas yang mereka lakukan. 3 bulan kemudian aku berdiri di depan pengadilan dengan putusan di tanganku. Kertas bermeterai. Stempel merah. Tanda tangan hakim. Rumah itu resmi milikku. 100%. Bu Lastari berdiri di sampingku. Dia tersenyum tipis. Selamat, Ratih. Kamu menang. Aku lipat kertas itu. Aku masukkan ke dalam tas. Menang. Tapi rasanya bukan kemenangan. 2 minggu setelah putusan, aku buka rumah itu untuk umum. Bukan dijual. Bukan disewakan. Aku ubah jadi shelter. Tempat tinggal sementara untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Gratis. Aku pasang spanduk di depan pagar. Tulisannya sederhana. Rumah aman Ratih. Tempat tinggal gratis bagi perempuan yang butuh perlindungan. Minggu pertama, 2 perempuan datang. 1 bawa anak balita. 1 lagi sendirian dengan mata lebam. Minggu kedua, 5 perempuan. Minggu ketiga, rumah itu penuh. 8 perempuan. 5 anak. Aku tidak tinggal di sana. Aku sewa kamar kos kecil dekat kantor. Tapi setiap hari aku datang. Aku masak bersama mereka. Aku dengarkan cerita mereka. Aku bantu mereka cari pekerjaan. Mereka tidak tahu cerita lengkapku. Mereka hanya tahu aku punya rumah dan aku mau berbagi. Itu cukup. Suatu sore, aku sedang di taman depan rumah bersama salah satu anak kecil. Namanya Aira. Umur 4 tahun. Dia sedang main ayunan. Ada suara dari gerbang. Ratih. Aku menoleh. Ibu Kenanga berdiri di sana. Rambutnya berantakan. Bajunya kusut. Wajahnya kurus. Sangat kurus. Aku berdiri. Aku jalan ke arah gerbang. Aku tidak buka. Ada apa, Bu? Suaraku datar. Ibu Kenanga menggenggam pagar besi. Tangannya gemetar. Ratih, maafin Ibu. Ibu salah.
Ibu nggak tahu kamu sepintar ini. Ibu nggak tahu kamu bisa sampai segini. Sepintar ini. Bukan, ibu salah sudah nyakitin kamu. Bukan, ibu salah sudah nganggap kamu nggak ada. Tapi, ibu nggak tahu kamu sepintar ini. Aku tersenyum kecil. Ibu benar. Ibu kenanga menatapku dengan harapan di mata. Berarti ibu bisa tinggal di sini kan? Ibu udah nggak punya tempat. Rumah kontrakan ibu nggak dibayar 2 bulan. Ibu diusir besok. Aku menggeleng pelan. Ibu bilang saya cuma numpang nama. Sekarang ibu tahu. Nama saya di sertifikat rumah ini selamanya. Dan ibu tidak ada di sana. Ibu kenanga menangis. Air matanya jatuh. Ratih, tolong. Demi almarhum ayahmu. Dia pasti nggak mau kamu kayak gini. Aku menarik napas panjang. Almarhum ayah saya yang kasih saya uang buat beli rumah ini. Dan ibu yang bilang uang itu bukan apa-apa. Sekarang ibu mau pakai nama ayah saya buat minta tolong. Ibu kenanga terdiam. Aku berbalik. Aku jalan kembali ke Aira yang masih main ayunan. Aku dengar suara ibu kenanga menjauh. Langkahnya pelan. Berat. Aku tidak menoleh. Malam itu, aku dapat surat lewat pos. Dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Surat dari Dharma Wangsa. Aku buka amplop itu di kamar kos. Aku baca. Ratih, aku minta maaf. Aku salah. Aku nggak tahu aku bisa sejahat ini sama kamu. Aku nyesal. Tolong maafin aku. Tolong jenguk aku sekali aja. Aku pengen ketemu kamu. Tulisan tangannya berantakan. Ada noda di kertas. Mungkin air mata. Aku lipat surat itu. Aku masukkan kembali ke amplop. Lalu aku buang ke tempat sampah. Tidak ada yang perlu kubalas. Seminggu kemudian, Dewi kirim pesan. Ratih, kamu tahu nggak? Sekar dibatalin nikahnya. Keluarga cowoknya tahu dia masuk penjara. Mereka malu. Aku baca pesan itu tanpa ekspresi. Sekar wangi yang selalu pamer cincin tunangan. Yang selalu bilang dia akan nikah mewah. Sekarang sendirian di sel tahanan. Aku tidak balas pesan Dewi. Bulan keempat, shelterku sudah terkenal di lingkungan sekitar. LSM datang bantu. Donasi mulai masuk. Aku pakai semua buat renovasi rumah. Tambah kamar. Tambah kamar mandi. Beli kasur baru. Rumah yang dulu penuh tawa penghinaan sekarang penuh suara anak-anak bermain. Rumah yang dulu tempat aku direndahkan sekarang tempat perempuan lain bangkit. Suatu hari, salah satu penghuni bernama Mbak Sinta bertanya padaku. Mbak Ratih, kenapa Mbak mau kasih rumah ini gratis? Mbak pasti capek ngurus kami semua. Aku sedang cuci piring di dapur. Aku berhenti sebentar. Karena dulu aku juga butuh tempat kayak gini. Tapi nggak ada. Jadi sekarang aku bikin sendiri. Mbak Sinta tersenyum. Dia bantu aku lap piring. Mbak baik banget. Semoga Tuhan kasih balasan yang lebih baik buat Mbak. Aku tidak jawab. Karena aku sudah dapat balasan terbaik. Kehormatan. Kehormatan yang mereka kira tidak kupunya. 6 bulan kemudian, aku dapat undangan sidang dari pengadilan. Sidang vonis Dharma Wangsa dan Sekar Wangi. Aku datang. Aku duduk di barisan penonton paling belakang. Hakim membacakan vonis. Terdakwa Dharma Wangsa Putra Mahendra terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Divonis penjara 5 tahun. Terdakwa Sekar Wangi Puspasari terbukti membantu tindak pidana penggelapan. Divonis penjara 3 tahun. Palu diketuk. Dharma Wangsa menunduk. Sekar Wangi menangis keras. Aku berdiri. Aku keluar dari ruang sidang sebelum mereka melihatku. Di parkiran, aku naik motor. Aku nyalakan mesin. Lalu aku tersenyum. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum dendam. Senyum damai. Mereka kehilangan segalanya bukan karena aku jahat.
Tapi karena keserakahan mereka sendiri. Malam itu, aku duduk di teras kos sambil lihat langit. Ponselku bunyi. Pesan dari nomor tidak dikenal. Mbak Ratih, terima kasih sudah kasih tempat tinggal buat ibu saya. Sekarang ibu saya udah berani cerai dari bapak yang suka mukul. Semua berkat Mbak. Aku tersenyum. Aku balas. Sama-sama. Semoga ibu kamu bahagia. Aku taruh ponsel di samping. Aku ingat kata-kata ibu Kenanga dulu. Kamu cuma numpang nama. Mereka pikir aku lemah karena aku diam. Mereka pikir aku tidak punya apa-apa karena aku tidak pamer. Mereka lupa. Orang yang diam bukan berarti tidak punya taring. Dan sekarang mereka tahu. Nama Ratih Kusuma Dewi bukan cuma tercatat di sertifikat rumah. Tapi juga di hati perempuan-perempuan yang aku bantu bangkit. Itu lebih berharga dari apapun yang mereka pernah punya. Dan itu tidak akan pernah bisa mereka ambil.